Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 5B mata kuliah Perpajakan Internasional dengan anggota Denny Saputra, Fauzi Khairul Rizal, dan Marsyanda Adia. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai jurnal yang pertama yaitu abstrak. Globalisasi ekonomi telah memberikan dampak semakin meningkatnya transaksi internasional yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dalam upaya mencapai laba yang optimal. Perusahaan-perusahaan multinasional tersebut melakukan berbagai upaya efisiensi, baik yang dilakukan dengan cara-cara yang legal maupun yang ilegal. Upaya tersebut adalah melakukan penghindaran pajak internasional. Salah satu bentuk penghindaran pajak yang dilakukan adalah melalui skema Control Freight Corporation atau CFC, yaitu upaya penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara menunda pengakuan penghasilan dari modal yang bersumber dari luar negeri, khususnya di negara tax haven, untuk dikenakan pajak di dalam negeri. Praktik penghindaran pajak dengan skema ini dapat mengerus penerimaan negara dari sektor pajak. Bagi negara Indonesia yang menjadi penerimaan pajak sebagai primadona penerimaan negara, hal ini merupakan ancaman yang serius. Oleh karena itu, untuk menangkal praktik penghindaran pajak ini, negara Indonesia membuat CFC Rules. CFC Rules di Indonesia sudah beberapa kali diperbarui dalam upaya menutup peluang-peluang penghindaran pajak tersebut, sekaligus untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak. Pendahuluan. Globalisasi telah membawa dampak semakin meningkatnya transaksi internasional atau sering disebut core-border transaction atau transaksi lintas batas. Baik dari segi jumlah, lintas batas negara ini merupakan suatu hal yang sering dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk menjalankan aktivitas dan operasionalnya. Sama seperti dilakukan oleh perusahaan umumnya, perusahaan multinasional juga memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan yang didapatkan, di mana keuntungan itu perusahaan multinasional melakukan upaya-upaya efisiensi. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meminimalkan pengeluaran biaya termasuk pengeluaran pajak. Zain 2003 menyatakan bahwa peningkatan transaksi internasional ikut mendorong terjadinya peningkatan cara-cara penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Berbagai upaya penghindaran pajak tersebut dilakukan baik yang masih dalam batas-batas praktik bisnis yang baik atau good business purpose yang dapat dikategorikan sebagai acceptable tax avoidance atau penghindaran pajak yang dilakukan semata-mata untuk menghindari pajak yang dapat dikategorikan sebagai uh, una unacceptable tax avoidance atau aggressive tax avoidance. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Skema penghindaran pajak PT PMA. Itu yang pertama itu ada transfer pricing, yang kedua itu pemanfaatan negara tax haven, yang ketiga ada capitalization, yang keempat ada treaty shopping, dan yang kelima itu ada controlled foreign corporation. Sementara itu, Fund dalam Turoni tahun 1998 menambahkan praktik lainnya, yaitu yang pertama ada instrumen finansial modern, yang kedua itu ada duplikasi pengurangan atau double dipping, dan yang ketiga itu ada kombinasi teknik penghindar. Selanjutnya, terkait terkait praktik penghindaran pajak melalui skema CFC, upaya penghindaran pajak dilakukan dengan cara menunda pengakuan penghasilan dari modal yang bersumber dari luar negeri, khususnya di negara tax haven. Untuk dikenakan pajak di dalam negeri, praktik penghindaran pajak melalui CFC dilakukan dengan mendirikan entitas di luar negeri, di mana wajib pajak dalam negeri atau WPDN memiliki pengendalian. Oleh karena itu, setiap negara, termasuk Indonesia, mengeluarkan aturan untuk menangkal praktik penghindaran pajak tersebut, khususnya praktik penghindaran pajak melalui skema Control for Forage Corporation atau yang sering disebut dengan CFC Rules. Selanjutnya, hasil dan pembahasannya. Dalam hal ini, Menteri Keuangan menetapkan 32 negara tax haven sebagai aturan turunan dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 650 KMK 04 garis miring 1994 tanggal 29 Desember 1994 tersebut. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE
strip 22 garis miring PJ 4 atau garis miring 1995 tanggal 26 April 1995 tentang dividen dari penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek serta surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 35 garis miring PJ 4 garis miring 1995 tanggal 7 Juli 1995 tentang penegasan lebih lanjut atas dividen dari penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek. Kedua, surat edaran tersebut memberikan penegasan bahwa ketentuan tentang saat diperolehnya dividen dari penyertaan pada badan usaha di luar negeri tersebut berlaku bagi wajib pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang memiliki sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya pada badan usaha di negara-negara sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan Menteri Keuangan yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek manapun. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan. CFC Rules sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK nomor 650 garis miring KMK titik 04 garis miring 1994 tanggal 29 Desember 1994 dan aturan turunannya tersebut mengandung beberapa kelemahan antara lain yaitu penetapan negara-negara tax haven berdasarkan list mengandung kelemahan apabila tidak sering diperbarui karena perkembangan lapangan sangat cepat. Untuk mengantisipasi negara yang menentukan negara tax haven berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, seperti berdasarkan kriteria besarnya tarif pajak yang berlaku di negara tersebut. Kelemahan lain dalam ketentuan pasal 18 ayat A. Sebagai rules Indonesia adalah dalam hal kontrol. Indonesia menggunakan pendekatan hukum, yaitu kepemilikan pada CFC adalah sebesar lebih dari 50% secara sendiri atau bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya. Dalam hal ini, definisi kontrol yang ditetapkan Indonesia hanya terbatas pada kepemilikan saham secara langsung terhadap dan usaha di luar negeri tersebut. Tidak ada lain yang mengatur bahwa kepemilikan tidak langsung juga termasuk dalam pengertian tersebut. Ini juga ada perbedaan dasar CFC bagaimana diatur dalam Menteri Keuangan nomor PMK 256 PMK titik 03 garis miring 2008 dengan keputusan Menteri Keuangan nomor PMK nomor titik 650 garis miring PMK titik 04 garis miring 1994 tanggal 29 Desember 1994. Pada dasarnya adalah dihapusnya daftar yang berisi 32 tax haven. Rules ini memiliki kelebihan, yaitu tidak ada batasan negara tempat kita luar negeri berada di samping itu. CFC Rules ini telah masuki penyertaan saham wajib pajak dengan wajib pajak dalam negeri pada badan usaha luar negeri, baik badan usaha luar negeri yang bisa disebut BLUN non berusaha terkendali langsung maupun terkait tidak langsung. Dengan kain CFC Rule lebih membatasi ruang gerak wajib pajak untuk menerbangkan kapital baik ke luar negeri sekaligus membatasi ruang gerak mereka untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara menunda saat diterimanya dividen dari badan usaha luar negeri tersebut, baik yang terkena langsung maupun yang tidak langsung. Dengan demikian, pengenaan pajaknya tidak hanya berlaku kepemilikan pada lapisan pertama, akan tetapi juga terhadap kepemilikan pada lapisan kedua dan lapisan selanjutnya. Hal ini dikarenakan dalam praktiknya di lapangan upaya penghindaran pajak internasional dilakukan melalui satu tingkat pengendalian, akan tetapi juga melalui pengendalian bertingkat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.